steril udah Om ya. Bebas dari virus. Jadi diharapkan nanti produksi kentangnya berarti lebih bagus. ini yang bisa dinamakan asli genol nantinya. Ah, iya, betul. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Sekar Bromo. Jumpa dengan kami. Nah, ini di proyek yang kita impi-impikan. Oh, proyek impi-impikan. Jadi kita sekarang lain ya, beda. Nah, lain ini. Karena kita akan mau kemarau kan ini. Karena edisi spesial kemarau. Edisi spesial kemarau. Kebanyakan mengandalkan musim hujan. Musim hujan. Pertanyaan, kalau mulai musim hujan mulai tanam. Kalau kemarau ya ada yang tanam, cuma kalau sedikit. yang punya air banyak. Enggak seperti di daerah Malang. Di sini air malah agak susah. Jadi untuk kemarau kita akan mau fokus ke masalah pembibitan kentang ya. Ini apa ini Om namanya? Ini namanya Planlet. Ini namanya Planlet. Jadi kita mau mereview kita mau membuat sebuah proyek membuat bibit kentang dari Planlet. Ini jenis granola L. Oh, ini granola L. Ini dari mana kemarin dapat tuh? Dari Lembang, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Baliknas itu loh, Baliknas Bandung. Ini nyoba dan ini lumayan dapat banyak nih satu. Biasanya kan kalau satu botol ini isi 10 ya. Ini lebih dari 20 kayaknya, 20-an lah. Nanti kan di stek lagi kan, diambil. Oh, ini masih di stek. Iya, itu masih di stek. Ini berarti ini habis di stek langsung dipindah kayak kemarin kita nyetek itu enggak? Habis stek ini. Untuk dia pindah ke bebas gini ya. Walaupun di PNS itu harus mengalami proses namanya aklimatisasi. Itu proses kayak apa itu? Aklimatisasi itu kayak penyesuaian itu loh. Jadi penyesuaian tanaman itu setelah di dalam botol ke ruang penyesuaian bebas. Suhu juga, terus penyesuaian tanahnya, media udara juga. Jadi kan karena sudah biasa di dalam botol, terus itu pindah ke di luar kan butuh penyesuaian. Betul. Kayak kan pernah mendaki ke Semeru ya. Kalau sebelum mendaki itu kan harus penyesuaian dulu, suhu segitu kan kita harus menyesuaikan suhu segitu dulu sama beberapa hari baru. Betul. Sama juga ya berarti ini ya. Hampir sama dengan ini prosesnya. Lah aklimatisasi itu mungkin selama 10 hari lah nanti aklimatisasinya. Setelah itu baru kan ditutup kan, dibuka tutupnya baru, tapi tetap di dalam greenhouse. Ini tetap nanti sudah dipindah, itu masih tetap ditutup. Ya tetap ditutup, tapi tutupnya pakai ini kan Pak, ini medianya. Media aklimatisasinya ini di sini. Ini pakai kokopit sama pupuk kandang fermentasi, pupuk kandang ayam fermentasi. Ya betul. Itu dicampur sama kokopit. Yang kokopitnya itu untuk biar tanah itu lebih porus ya, itu berongga. Sementara media tanahnya itu yang campur sama pupuk fermentasi itu tadi tujuannya untuk pakan lah. Ya. Tapi sedikit Om ya, enggak banyak ya? Sedikit. Masalah ini masih lah. Jadi kan habis dikukus ini, semua dikukus. Dikukus semua, baru setelah anggap steril, baru ini nyoba ini saya ukur pH-nya. Ini sekitar 7 tadi pH-nya ya, sudah pas. Sudah cocok ya? Sudah cocok. Setelah semua sudah beres, nanti kita buat kayak tempatnya ditugal lah istilahnya. Ini di setek, tetap pakai perangsang akar itu. Oh, jadi satu batang ini kira-kira jadi berapa? Tergantung selera. Ini kan kalau panjang ini bisa jadi 3, bisa jadi 4. Tak kira satu batang ini nanti ditancapkan langsung jadi satu enggak. Itu masih setek. Ini kan ini ada kayak buku-buku itu kan, kayak keluar daun. Nah, kita setek di bawahnya daun ini, daun sini kan. Itu ini bisa jadi 3, bisa jadi 4 ini kayaknya. Jadi satu ini bisa jadi banyak ini, lumayan ya. Terus satu gelas ini kan biasanya dapat 10 dulu tuh. Sekarang ini lebih. Ini mungkin ada 20 mungkin ini sekitar. Banyak ya. Satu batang tapi kecil-kecil. Ini kapan bisa pindah ini? Ini kan kalau daun ini masih kayak daunnya kecambah. Kalau menurut saya ini masih kecambah ini. Kecambah ya. Ini bisa dipindah sekarang aslinya. Oh, sudah bisa. Sudah bisa dipindah. Cuma
kan harus diaklimatisasi tadi itu. Oh, gitu. Karena daunnya kan daun gini kan nggak bisa langsung bebas, memang harus dia aklimatisasi dulu, baru setelah itu 10 hari baru bisa dilepas di udara bebas. Di udara bebas di dalam greenhouse tadi. Bisa ya. Gitu. Oh, gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi untuk apa? Proses aklimatisasi kita nggak bahas detail di sini ya. Nanti video yang lain, video selanjutnya ya. Mungkin untuk proses aklimatisasi sama cara ini mindahnya ya. Jadi video juga lain nanti ya. Terus ini kan kalau kenapa kita beli blendlet gini ya? Tujuannya apa sih kok repot-repot beli blendlet padahal nyetek biasa dari apa itu? Dari sprout itu apa? Dari cukulannya. Yang umbi kan keluar umbi, keluar apa? Cukulannya ya. Itu. Kalau bahasa kromonya kan sprout itu. Oh, itu kromonya. Itu kalau keluar kan ditanam sproutnya itu terus keluar kentangnya itu kan disetek kan bisa, kok nggak pakai itu. Ini kan kalau di blendlet ini kan sudah melalui uji uji virus juga. Sudah di lab biasanya kan mainnya di lab kan, ini buat ini kan di lab kan, jadi sudah ini kan teruji virus apa itu loh, banyak kan virus-virus yang steril udah bebas dari virus. Jadi diharapkan nanti produksi kentangnya berarti ini yang bisa dinamakan asli genol nantinya. Iya betul. Jadi nanti ini prosesnya ini nanti kalau sudah melewati dari aklimatisasi, setelah aklimatisasi disetek lagi, dipindah ke tray. Ya. Nah, tray setelah itu sekitar biasanya saya 12 hari. Kalau biasanya tetap pakai perangsang akar juga ya di tray itu. Terus setelah itu 12 hari baru pindah tanam ke greenhouse ini. Itu setelah pindah tanam berarti nanti setelah pindah menyesuaikan umurnya sampai dia panen lah. Itu rencananya gitu. Jadi ini nanti asli keluar genol. Nanti asli keluar genol. Kalau yang dari apa? Cukulane bebet itu apa termasuk, kalau stek itu apa itu termasuk genol apa gimana itu? Kalau dari stek itu sebetulnya kita bilang genol masih belum murni. Belum murni. Masalahnya di situ gitu. Kan kita nggak melihat itu apanya ya. Genol itu relatif ya. Genol itu yang bagus itu karena dia bebas virus gitu loh. Gitu. Jadi prosesnya itu kadang-kadang gini. Jadi dasarnya blendlet itu kan dia dari kultur jaringan. Basicnya kultur jaringan itu ini kita kembali ke basic ya, kembali ke dasar. Kultur jaringan itu kita tanaman, semua jenis tanaman ya, tanaman itu ketika kita ambil satu aja tempatnya, misalnya di pucuk daun misalnya. Ya. Itu bisa dengan proses budidaya tertentu ya. Itu bisa jadi individu baru yang sama dengan induknya. Gitu. Jadi kayak ambil dari pucuk daunnya atau dari pucuk akarnya gitu ya. Itu bisa menjadi satu individu baru, tanaman baru lah, yang mirip dengan persis sama induknya. Jadi dasarnya itu beda dengan hewan. Kalau hewan diambil ekornya. Ya, diklon nih. Nggak bisa. Kalau tanaman bisa. Gitu. Saya nggak nutut kalau nggak hewan. Itu. Jadi konsep dasarnya kultur jaringan gitu ya. Katanya siapa itu ya. Pokoknya Pak profesor itu yang tahu, kita kan cuma lihat dari bukunya aja. Tapi nyatanya kan hasilnya gini kan, ini ambilnya kan kalau yang kentang ya, kalau yang bebas virus itu katanya sih ya, katanya Pak Mbu, nggak tahu profesor perkentangan ya. Itu dari pucuk yang masih muda. Jaringan istilah bayi mungkin itu bayi soalnya. Istilah anunya itu pucuk merestem apa itu. Pokoknya pucuk yang masih muda itu kita potong ya. Itu sudah bebas virus di situ. Katanya sih. Iya. Itu seperti itu. Tapi ini kan proses pembuatannya kan mungkin melalui proses lewat apa kan belum tahu kita. Kita ambil beli di sini ya. Di situ jadi dikembangkan melalui kultur jaringan itu. Untuk tujuan utamanya sih pemulihan tanaman yo. Iya. Ini sudah pindah tanam.
Aklimatisasi. Aklimatisasi. Iya. Selama berapa hari? 10 hari. 10 hari. Ya. Baru langsung pindah ke tray, di steak ke tray. Oh, di steak ke tray dulu kayak biasanya itu. Di steak ke tray, setelah itu baru kita dibiarkan selama sampai keluar akar ya. 13 hari sampai 15 hari maksimal lah, baru pindah ke greenhouse. Oh, gitu. Itu sudah berarti nanti kita tunggu umbinya itu setelah itu ya. Baru setelah itu melalui proses kayak tanam kenang itulah. Kayak pada umumnya ya. Dan ini kan proses ini masih setek dalam bentuk, kita budidaya ini dalam bentuk pakai tanah kan. Jadi setek kan. Jadi kedepannya kita kan ada rencana itu mau buat aeroponik. Jadi kelebihannya aeroponik, kita lebih terkontrol virusnya. Jadi kalau tanah kan ada infeksi virus dari tanahnya kan. Kalau aeroponik kan semua dari air. Terus hasil juga dari hasil penelitian menunjukkan 2 kali lipat lebih banyak. Aeroponik kan tidak sama hidroponik kan beda kan ya? Beda. Aeroponik yang disemprot itu kan ya? Pakai kotak itu kan. Habis itu ada semprotannya, cuma lebih rumit. Cuma aslinya lebih efisien gitu. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana. Untuk awal kita pakai tanah dulu lah. Semoga pemirsa juga bisa mendukung ini. Semoga proyek yang ini bisa berhasil. Nanti kita review dari awal ini sampai panen ya. Sampai panen misalkan. Review sampai panen. Terus apa jenis? Ini kan hari Jumat ini ya. Hari Jumat katanya sekarang apa? Malam 1 Suro. Besok lusa tanggal 31 Suro ya. Besok ya. Besok malam 1 Suro berarti besok mungkin kita acara apa ini? Biasa bakar-bakar ya. Menguatkan ilmu. Nanti kita kita panggil pawangnya Mas Jalu nanti ya. Nanti malam 1 Suro ya. Untuk buat ya. Semoga proyek ini nanti malam 1 Suro bisa sukses gitu. Ngalor ngidul ayo. Yum. Kita akhiri ya. Ya misal gitu. Nanti kita lihat di video. Ya, video selanjutnya. Ikuti terus di channel Sekar Bromo. Saya Sekar Bromo ya. Iya. Oke. Ayo mulai.